Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya-tanya, mengapa ada bintang yang tampak berpasangan? Atau bagaimana mereka bisa menari dalam orbit gravitasi yang begitu presisi tanpa bertabrakan? Ini bukan hanya sekedar pemandangan indah, tapi juga misteri fundamental di balik struktur alam semesta kita. Tahukah kamu, sebagian besar bintang, termasuk yang kita lihat setiap malam, sebenarnya adalah bagian dari sistem bintang ganda atau bahkan sistem multiple. Fenomena ini menyimpan rahasia besar tentang bagaimana bintang terbentuk dan berevolusi. Bagaimana dua masa raksasa bintang mengelilingi selama miliaran tahun terikat oleh gravitasi yang tak terlihat, dan yang lebih menarik lagi, bagaimana para astronom bisa mendeteksi keberadaan bintang ganda ini, bahkan jika mereka terlalu dekat untuk bisa kita pisahkan dengan mata telanjang atau teleskop biasa. Semua pertanyaan mendasar ini akan kita pecahkan bersama hari ini dalam persiapan menghadapi kompetensi sains nasional atau KSN bidang astronomi. Kita akan membahas secara mendalam mulai dari pengertian bintang ganda hingga berbagai macam-macamnya. Pengetahuan ini bukan hanya untuk kompetensi sains nasional, tapi juga akan membuka wawasanmu tentang tarian kosmik yang luar biasa di galaksi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatih Barkan dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan dan keberuntungan selalu menyertai kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai macam-macam bintang ganda serta rumus-rumus yang berkaitan dengan bintang ganda. Sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu bintang ganda. Oke, kita lanjut ke macam-macam bintang ganda selanjutnya, yang itu adalah bintang ganda spektroskopi. Bintang ganda spektroskopi adalah bintang ganda yang jaraknya antar dua komponen sangat berdekatan, sehingga teleskop yang paling kuat pun tidak dapat memisahkannya. Ciri-cirinya adalah: satu, tampak sebagai bintang tunggal; dua, periode orbitnya hanya beberapa hari; tiga, untuk mendeteksinya digunakan pengamatan spektroskopi. Karena jarak kedua bintang berdekatan, menurut hukum Kepler 3, kecepatan orbit kedua bintang sangat besar. Kedua bintang mempunyai komponen yang mendekati dan menjauhi pengamat secara bergantian. Akibat gerakan orbit ini, garis spektrum mengalami efek Doppler. Satu, garis bergerak ke arah merah berarti bintang menjauh. Kalau garis bergerak ke arah biru berarti bintang mendekat. Nah, bintang ganda spektroskopi ini ada beberapa rumusnya, yaitu penentuan masa komponen bintang ganda spektroskopi. Informasi masa komponen dapat ditentukan sebagai A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan M1 tambah M2. Rumus ini sama seperti rumus-rumus sebelumnya ya. Karena M1 A1 sama dengan M2 A2. Maka M1 dikali A1 ditambah A2 dipangkatkan 3 per P2 dikali P pangkat 2 dikali 1 ditambah A1 per A2. Nah, karena ada faktor inklinasi, maka persamaan di atas dikalikan sin kuadrat di ruas kiri dan kanan sehingga diperoleh rumus seperti di samping ini. Karena sin I kurang dari sama dengan 1, maka informasi yang diperoleh adalah batas bawah harga massa kedua bintang. Sebagai contoh, apabila untuk suatu bintang ganda diperoleh M1 sin pangkat 3I sama dengan 10 massa matahari, maka massa bintang tersebut lebih besar dari 10 kali massa matahari. Nah, jenis bintang yang terakhir adalah bintang ganda gerhana. Bintang ganda gerhana adalah bintang ganda yang berdekatan, di mana salah satu komponennya melintasi dan menutupi pasangannya secara bergantian. Karena ada bagian bintang yang tertutup, maka cahaya bintang akan tampak lebih redup pada saat gerhana akibat cahaya pasangan. Nah, bintang ganda gerhana ini, penentuan masa komponen dan radius komponen bintang ganda gerhana dapat menggunakan rumus seperti samping, yaitu RB sama dengan Pi RB dikali T dikurang TI per 2P. Atau bisa juga sama juga dengan RA, rumusnya hanya diganti B dengan A-nya, dengan RB sama dengan radius orbit dan P sama dengan periode sistem. Bintang ganda gerhana juga dapat dihitung dengan rumus biasa, yaitu A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan M1 ditambah M2. Untuk ilustrasi bintang gerhana ada di samping ya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh soal. Nomor 11.
A triple star consists of three components A, B, and C. Star A is 3 times brighter than B and B 4 times brighter than C. If the apparent bolometric magnitude of A is 3.45, find the magnitude of B and C. Oke, pertama kita analisis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu kecerlangan A sama dengan 3 kali kecerlangan B. LB sama dengan 4 kali LC dan MA sama dengan 3,45. Yang ditanya adalah magnitudo B dan C. Jawabnya adalah kita bisa menggunakan rumus MX dikurang MY sama dengan min 2,5 dikali log LX per LY. Nah, min 2,5 dikali sepertiga dapat sekitar 1,19. Kemudian kita substitusikan MB sama dengan MA ditambah 1,19. Ini dari hasil substitusi ya. Sama dengan 3,45 ditambah 1,19 sama dengan 4,64. Nah, untuk magnitudo C-nya MC dikurang MB sama dengan min 2,5 log LC per LB. Kita memasukkan rumus yang sama. Dengan ini kali ini ada MC sama MB-nya ya. Habis itu dapat hasil dari perhitungannya adalah 1,51. Kemudian untuk mencari MC kita substitusikan aja MB-nya dengan 1,51. Didapat hasilnya adalah 6,15. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah opsi B, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, find apparent bolometric magnitude of the system as a whole. Nah, pertama kita analisis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah LB itu sama dengan LA per 3. Jadi LA sama dengan 3 kalinya LB. Nah, kalau LC sama dengan LB per 4 atau LB sama dengan 4 kalinya LC. Atau bisa dibilang adalah LA sama dengan 12 kalinya LC. Yang ditanya adalah M total, massa total. Kita masukkan rumus L total sama dengan LA ditambah LB ditambah LC. Kita substitusikan aja jadi LA ditambah LA per 3 tambah LA per 12. Didapat hasilnya adalah LA 17 per 12. Kemudian kita pakai rumus M total dikurang MA sama dengan min 2,5 log 17 per 12. Maka hasilnya adalah kurang lebih min 0,38. M totalnya sama dengan MA dikurang 0,38 sama dengan 3,07. Dimana MA-nya tadi adalah min 0,38. Maka hasil akhirnya adalah opsi C. Yang paling benar adalah opsi C. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 13. If the effective temperature of A, B, and C are 3000 Kelvin, 4500 Kelvin, and 6000 Kelvin, respectively, find the radius of A and B in terms of sun's radius as unit, given that the radius of C is equal to the sun's radius. Oke, kita analisis dulu. Untuk nomor 13 ini, diketahui TA-nya sama dengan 3000 Kelvin, TB-nya adalah 4500 Kelvin, dan TC-nya adalah 6000 Kelvin. Radius C sama dengan radius dari matahari. LA sama dengan 12 kali LC dan LB sama dengan 4 kali LC. Ditanya adalah radius A dan B. Oke, kita masukkan rumus LA per LC sama dengan 12. Dimana kemudian kita substitusikan menjadi RA per RC kuadrat dikali TA per TC dipangkatkan 4 sama dengan kita masukkan nilai-nilai TA dan TC-nya. Kemudian kita didapat hasilnya adalah 0,5. Nah, 0,5 itu kita pangkatkan 4 sehingga mendapatkan 12 per 0,0625, di mana RA, kemudian kita masuk ke rumus ini, RA per R sin dipangkatkan 2 sama dengan 12 per 0,0625 sama dengan 192. RA-nya sama dengan akar 192 atau kurang lebih sekitar 13,8 kali radius matahari. Untuk radius B kita menggunakan rumus yang sama, bedanya di sini adalah perbandingan antara temperatur B dan C, yang dimana perbandingannya bernilai 0,75, kita pangkatkan 4. Didapat hasilnya adalah 4 per 0,3164. Kemudian 4 kita bagi menjadi 12,64,
RB sama dengan akar 12,64. Didapat hasilnya adalah kurang lebih 3,53 radius matahari. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 13 adalah opsi A. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Both absorption lines have been identified as due to transition from the n equals 2 to n equals 3. Energy levels of the hydrogen atom. What is the rest frequency of the photons absorbed by this process? Oke. Untuk nomor ini agak sedikit sulit ya, cuman bisa kita analisis dulu. Yang diketahui adalah transaksi elektron atom hidrogen yaitu N sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Yang ditanya itu adalah frekuensi diam atau biasa disimbolkan dengan FO. Jawab, 1 per lambda sama dengan RH dikali 1 per NR kuadrat dikurang 1 per NI kuadrat. Sama dengan 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 merupakan RH-nya yang 1,097. Kita kalikan dengan 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat. Sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 dikali 5 per 36. Hasilnya adalah kurang lebih 1,5236 kali 10 pangkat 6 per meter. Kemudian kita masukkan lagi, kan tadi 1 per lambda sama dengan 1,5236. Jadi kita bagi menjadi lambda sama dengan 1 per 1,5236 kali 10 pangkat 6. Hasilnya kurang lebih adalah 6,563 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian FO-nya kita cari dengan membagikan 3 kali 10 pangkat 8 per 5,563 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah frekuensi diamnya adalah 4,57 kali 10 pangkat 14 Hz. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Baik, kita lanjut ke nomor 15. What is the maximum frequency separation between the two absorption line in the above spectrum due to the motions of the stars? Oke, diketahui V-nya itu sama dengan V-nya itu sama dengan 0,01 dan FO-nya dari soal sebelumnya yaitu 4,5 kali 10 pangkat 14. Ditanya adalah frekuensi maksimalnya. Nah, untuk mencari frekuensi maksimal, kita menggunakan rumus lambda dikurang lambda O atau lambda awal per lambda O sama dengan VR per C. Lambdanya kan sudah didapat tadi 6,56 kali 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke rumus F sama dengan C per lambda sama dengan 4,57 kali 10 pangkat 14. Kemudian delta F sama dengan F dikurang FO sama dengan 4,57 kali 10 pangkat 11. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 16. Waduh, ini ada grafik-grafik yang seperti gitu ya. Nah, untuk nomor 16 ini, berapakah radius bintang pertama dan bintang kedua? Nah, cara mencarinya itu adalah dengan menganalisisnya terlebih dahulu. Diketahui durasi gerhana adalah 8 jam. Durasi gerhana biasa adalah 8 jam dan durasi gerhana total T1 sama dengan 1 jam 18 menit sama dengan 1,3 jam. Kecepatan radial V1 sama dengan 30 km per sekon dan V2-nya sama dengan 40 km per sekon. Yang ditanya adalah radius bintang 1 dan 2. Jawabannya adalah pertama kita masukkan rumus V relatif sama dengan V1 tambah V2 sama dengan 70 km per sekon atau 70.000 meter per sekon. Oke, kita masuk ke persamaan pertama. 2 dikali R1 tambah R2 sama dengan 70.000 dikali 24.800. 24.800 ini didapat dari konversi T1 yaitu 1,3 jam menjadi sekon menjadi 24.800. Didapat hasil kalinya adalah 2,016 kali 10 pangkat 9 meter. Untuk persamaan 2-nya 2 dikali R1 dikurang R2 sama dengan 70.000 dikali 4.650 detik yang didapat dari T2-nya sama dengan 3,276 kali 10 pangkat 8 meter. Kemudian 4R1 sama dengan 2,3436 dikali 10 pangkat 9. Didapat hasilnya adalah R1 sama dengan 5,859 kali 10 pangkat 8 meter atau 0,84 radius matahari.
Kemudian 2 dikali 5,859 kali 10 pangkat 8 yang dimana ini adalah R1 dikurang 2 R2 sama dengan 3,276 kali 10 pangkat 8. Sehingga kita dapat R2-nya adalah 4,221 kali 10 pangkat 8 meter atau 0,61 radius matahari. Jadi yang paling mendekati adalah opsi D ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke nomor 17. Wah, nomor 17 ini soalnya pendek ya. Oke, nomor 17 yang ditanya adalah berapakah masa total bintang dalam masa total bintang dalam masa matahari. Nah, untuk pengerjaannya itu pertama kita analisis dulu, diketahui P sama dengan 30 hari sama dengan 2,592 kali 10 pangkat 6 sekon. V1-nya sama dengan 30.000 meter per sekon dan V2-nya sama dengan 40.000 meter per sekon. Kita pakai rumus dasar yaitu M1 tambah M2 sama dengan PV1 tambah V2 dipangkatkan 3 per 2 PG sama dengan kita masukkan nilai-nilainya yaitu P-nya 2,92 kali 10 pangkat 6 dikali 70.000 pangkat 3 per 2 Pi dikali 6,67 kali 10 pangkat min 11. Hasil akhirnya didapatkan adalah 2,123 kali 10 pangkat 30 kg. Kemudian kita bagikan dengan massa matahari yaitu 1,98 kali 10 pangkat 30 didapat hasilnya adalah 1,067 massa matahari atau opsi yang paling tepat adalah B ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Berapakah massa bintang pertama dan kedua? Nah, untuk mencari massa bintang pertama dan kedua, kita dapat mensubstitusikannya saja dari rumus dasar M1 tambah M2 sama dengan PV1 tambah V2 pangkat 3 per 2 PG. Nah, di sini kan sudah diketahui kalau massa totalnya 1,067 massa matahari, sehingga kita bisa masukkan M1 tambah M2 sama dengan 1,067, di mana M1 itu sama dengan 4 per 3 M2, sehingga didapatkan hasilnya 7 per 3 M2 sama dengan 1,067. Kemudian kita substitusikan menjadi M2 sama dengan 0,457 massa matahari. Untuk M1-nya kita kalikan saja, 4 per 3 dikali 0,457 sama dengan 0,61 massa matahari. Dan opsi yang paling tepat adalah opsi A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Di kurva kecepatan radial bintang ganda gerhana ditunjukkan dengan gambar di bawah ini. Berapakah massa masing-masing bintang? Nah, untuk mencari massa masing-masing bintang, kita itu menggunakan rumus yang dasar lagi ya teman-teman, rumus yang nomor 17 dan nomor 18 tadi. Bedanya di sini adalah angkanya beda, kecepatan dan periodenya itu beda. Jadi kita bisa mendapatkan M totalnya sama dengan 3,04 kali 10 pangkat 3 atau 1,52 kali massa matahari. Kemudian kita masukkan ke rumus M1 per M2 sama dengan V2 per V1, didapatkan hasilnya adalah 2,4. M totalnya adalah M1 tambah M2, di mana M2-nya sama dengan 0,45 massa matahari dan M1-nya adalah 1,07 massa matahari, didapat dari hasil substitusi. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi D. Oke, kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 20. Dua bintang dalam sistem bintang ganda berjarak 10 pangkat min 6 radian jika terang bintang primer adalah 4,5 magnitudo dan bintang sekunder 100 kali lebih redup dari bintang primer. Berapa diameter teleskop yang dibutuhkan untuk mengamati sistem ini sebagai objek yang terpisah? Oke, untuk itu kita analisis dulu. Yang diketahui adalah Theta-nya sama dengan 10 pangkat min 6 radian. Ditanya adalah diameter dari teleskop. Jawab, Theta sama dengan 1,22 dikali lambda per D. D sama dengan 1,22 Pi per Theta sama dengan 1,22 dikali 5,5 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 6. Didapat hasilnya adalah 0,671. D sama dengan 0,671 meter dikali 100 cm per meter, maka hasilnya adalah 67,1 cm atau bisa dibulatkan menjadi 68 cm. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban E. Wah, ternyata mudah dan tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Jadi kita mempelajari materi tentang pengertian bintang ganda spektroskopi, bintang ganda gerhana, dan rumus-rumus yang berkaitan serta beberapa contoh soalnya.
Apakah teman-teman sudah memahami materi ini? Pasti sudah, bukan? Teman-teman mengetahui apa itu bintang ganda spektroskopi, menentukan massa komponen bintang ganda spektroskopi, apa itu bintang ganda gerhana, serta menentukan massa dan radius komponen bintang ganda gerhana. Ternyata, astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka dari itu, untuk teman-teman semua, jangan lupa belajar dan banyak baca buku-bukunya ya. Sekian pelajaran kita pada kali ini. Saya Fatih Warkan, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.